Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Independent Training, dan kali ini kita akan membahas masih dalam skup pembahasan tata kelola perusahaan. Setelah kemarin berbagai macam aspek kita bahas, mulai dari prinsip, implementasi, kemudian kita coba comparing antara tata kelola untuk negara tetangga selain di negara Indonesia. Dan yang terakhir kemarin kita juga membahas salah satu industri, yaitu perusahaan perasuransian, bagaimana aspek tata kelolanya. Nah, sekarang kita mau sedikit mundur secara fundamentally, karena itu adalah tataran implementasinya, dan yang sangat mendasar sekali bahwa sebetulnya value dari tata kelola itu adalah sebetulnya perilaku yang memiliki etika. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara melingkan ataupun bagaimana relevansinya antara tata kelola perusahaan dan etika bisnis perusahaan. Tapi sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment karena gratis. Oke guys, kita akan masuk ke dalam pembahasan apakah dulu itu etika. Nah, etika ini saya ambil dari definisi yang paling standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika itu adalah ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban. Jadi komponennya ada baik buruk, ada hak dan kewajiban. Pada saat kita aware terhadap suatu hak dan kewajiban, kita tahu bahwa hak dan kewajiban itu tetap menjunjung moral, bicara value baik dan buruk, maka hak dan kewajiban itu bisa kita distribusikan kepada yang memang pantas menerima hak dan kewajiban tersebut ya. Dan kemudian definisi bisnis itu adalah usaha komersial dalam bidang perdagangan. Nah, jadi saya berusaha untuk mengcombine definisi yang paling standar ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi satu definisi apakah itu etika bisnis, sehingga saya formulasikan menjadi pemahaman pelaku bisnis dan manajemen di dalam hak dan kewajiban dengan tetap menjunjung nilai moral bagi setiap stakeholder dan shareholders dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Pemahaman pelaku bisnis dan manajemen, khawatirnya kalau saya tidak pisahkan antara business owner dan manajemen, maka khawatirnya, oh itu kan bukan bisnis saya, itu bukan perusahaan saya, jadi pada saat atasan saya melakukan moral hazard, itu bukan menjadi tanggung jawab saya yang staff. No. Being knowing, Anda mengetahui seseorang perusahaan melakukan tindakan yang tidak baik dan Anda melakukan pembiaran saja, itu adalah sudah perbuatan yang bisa masuk dalam ranah hukum. Nah, sehingga saya berusaha menitik beratkan antara pelaku bisnis yang nanti mungkin bisa dipersepsikan sebagai business owner dan juga manajemen. Artinya manajemen itu adalah seluruh staff dari top management, middle sampai dengan lower management. Nah, itu adalah suatu rangkaian struktur yang memang memenuhi aspek untuk mengetahui konsep dari etika. Nah, setelah dari aspek manajemen tadi, mereka harus mengetahui hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban ini adalah jangan sampai kita tidak menempatkan orang, kita tidak bicara keadilan, tapi bicara seseorang yang pantas menerima haknya dan kewajibannya. Karena antar person itu tidak mungkin kita samakan hak dan kewajibannya, karena masing-masing memiliki asumsi tersendiri dan memang tidak apple to apple ya, dengan tetap menunjukkan nilai moral. Jadi saya kembalikan lagi bahwa hak dan kewajiban ini diberikan dengan tetap menjunjung nilai-nilai moral, nilai-nilai value yang memang moral dari pelaku bisnis yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi setiap stakeholder dan shareholders, jadi ada pemegang saham kepentingannya dan semua aspek, semua kepentingan saya masukkan ke dalam stakeholders ya. Jadi ada authority tax, mungkin ada kajian AMDAL, kemudian ada pemerintah, ada pemangku kepentingan lain termasuk karyawan, termasuk komunitas sekitar, itu masuk ke dalam stakeholders. Dalam rangka, tapi jangan lupa ini semua tadi di-combine, tanggung jawab, hak dan kewajiban, semua aspek, tapi tetap dalam aspek bisnisnya ini semua harus memiliki sustainability business. Artinya apa? Bahwa pada saat kita mengedepankan hak orang, haknya karyawan dan segala macam, of course kita perusahaan mengharapkan feedback yang bisa mensupport perusahaan dalam jangka waktu panjang, sehingga sustainable profit, sustainable growth itu tetap bisa di-maintain oleh perusahaan ya. Kenapa saya tidak bilang hanya tujuan perusahaan saja? Karena tujuan in the short term itu mungkin bisa dicapai
tidak begitu sulit 1-3 tahun, tapi biasanya moral hazard yang terjadi kalau in the long run itu biasanya nanti dia bisa terdeteksi. Nah, tapi biasanya kalau kita mengetahui kejadian-kejadian fraud yang cuma 1-2 tahun, mungkin ya kalau katakanlah cukup sophisticated fraud bisa jadi itu tidak bisa diungkap. Tapi pada saat menjadi jangka panjang, namanya accounting ya teman-teman, dia hanya menggeser akun saja. Di titik tertentu dia tidak akan balance ya. Nah, disitulah mungkin kita akan melihat bahwa tujuan jangka panjang perusahaan yang saya maksudkan di sini adalah sebagai tujuan jangka panjang. Jadi setelah 5 tahun ya. Dan satu lagi teman-teman, pergantian direksi di dalam konteks Indonesia biasa 3 tahun ya. Ada yang setahun, 2 tahun ya, depend on RUPS ya. Kalau RUPS mau mengangkat kembali silakan, tapi biasanya setelah 3 tahun akan ada pergantian. So kalau kita mau doing fraud di bawah 3 tahun itu masih pekerjaan direksi yang memang bisa diganti-ganti ya. Tapi di dalam jangka panjang maka kumulatif ini pasti akan terlihat. Oke, itu adalah definisi dari etika bisnis yang memang menjadi fundamental yang mau kita bahas kali ini dan kaitannya nanti dengan GCG. Nah, di sini saya coba sampaikan etika, apakah faktor pembentuk dari etika. Saya coba mengelompokkan 2. Etika itu sendiri sebetulnya adalah nilai dari manusianya itu sendiri dan manusia terhadap sosialnya. Sebelum kita bicara GCG, implementasinya, prinsipnya, dan segala macam, kembali lagi kepada value dari etika tadi. Value of ethic itu sebetulnya ada di dalam diri manusia. Bagaimana dia memaknai sikap kejujuran, bagaimana dia memaknai sikap integritas, sikap sense of belong, rasa kepemilikan, itu ada di dalam dirinya sendiri. Terlepas pada saat bicara dirinya sendiri itu kembali kepada latar belakang si person tadi. Akan tetapi sebetulnya setiap manusia memiliki inherent value. Mereka memiliki nilai yang sudah dibawa oleh mereka sendiri. Terlepas dari latar belakang masing-masing, tapi mereka sudah memiliki nilai yang mereka bawa sendiri, sudah embed, sudah menempel pada dirinya sendiri. Nah, itu adalah inherent value. Nah, inherent value ini yang kadang kalau kita masuk ke dalam suatu struktur interview pekerjaan, di sini kita akan melihat bagaimana karakter seseorang itu bisa di-accept ataupun dia bisa mencerminkan karakternya tadi di dalam struktur interview pekerjaan. Nah, bicara manusia dan dirinya sendiri, sekarang manusia akan termonitor pada saat manusia masuk ke dalam lingkungan sosialnya. Jadi etika faktor pembentuknya saya coba kelompokkan 2, dari dalam dirinya sendiri dan sosial lingkungannya. Nah, apakah sosial dan lingkungan berpengaruh? Ya, tapi saya bilang kembali lagi bahwa sosial dan lingkungan tidak bisa mempengaruhi secara langsung. Ya, faktor pendidikan keluarga, latar belakang dan segala macam itu menurut saya menjadi faktor yang sangat fundamental sekali, yang sisanya bisa dibentuk di lingkungan sosial. Tapi bagaimana lingkungan sosial membentuk kita, kembali lagi kepada resistensi kita, kembali lagi kepada keengganan kita, ataupun kita memiliki rasa ya saya mau untuk merubah katakanlah dengan kultur yang lebih baik hanya apabila manusia tersebut mau menerima lingkungannya. Tapi kalaupun tidak, ya itu kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Ya, nah, bicara manusia dan sosialnya itu menjadi faktor pembentuk yang menurut saya penting juga, karena artinya apa? Pada saat masuk ke dalam lingkungan kultur corporate, kita akan melihat berbagai macam opportunity yang ada, pressure yang ada, social environment yang ada yang akan membentuk pribadi kita. Kita bisa menjadi seorang yang lebih baik atau bahkan kita menjadi seseorang yang even worse, jauh lebih buruk. Ya, nah itu kembali lagi kepada lingkungan sosial. Nah, jadi itu adalah etika faktor pembentuk yang menurut saya penting sekali untuk memahami karakter diri kita seperti apa sebelum kita masuk kepada lingkungan sosial. Karena somehow lingkungan sosial nanti juga akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku kemudian hari. Ya, nah. Bicara faktor pembentuk etika dari dalam diri dan lingkungan sosialnya, maka kita mulai berpindah kepada etika bisnis dan industri. Nah, kita berbicara bahwa etika bisnis itu sebetulnya adalah sesuatu yang fundamental. Terlepas dari bisnis apapun itu, mau yang very super oversight-nya cukup banyak sekali, misalkan bank. Pada saat kita ada mengelola public trust fund, bagaimana dana publik dikelola oleh suatu institusi, maka itu oversight-nya tinggi.
Tapi ada juga mungkin beberapa industri yang memang tidak sebegitu supervisinya begitu banyak regulasinya, ya. Nah, akan tetapi bahwa type of industry ini sebetulnya tidak boleh menjadi rasionalisasi bahwa kalau di bisnis ini memang seperti ini kulturnya, bahwa integrity itu penting. Tapi pada saat kita berpindah ke bisnis yang lain, maka itu tidak menjadi begitu prioritas. Etika bisnis itu adalah seharusnya dia bisa diterapkan di setiap aspek bisnis secara fundamental. Akan tetapi memang secara regulasi akan berbeda. Makanya nanti kita akan bahas beberapa sektor industri lain yang berbicara terkait tentang tata kelola perusahaan. Nah, tapi fundamentalnya etika bisnisnya itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diubah sebetulnya, ya. Nah, ada type of industri yang terkadang mungkin terlihat bahwa bisnis ini terlihat lebih longgar, sementara bisnis yang satu lagi begitu very tight-nya, oversight-nya, pengawasannya, sehingga terkadang type of industri itu memang menjadi berbeda etika bisnisnya. Tapi sebetulnya secara fundamental tidak boleh seperti itu. Yang kedua adalah type of work. Tipe-tipe pekerjaan yang memang ada yang memang begitu etikanya sangat diperlihatkan sekali. Ada beberapa pekerjaan yang memang ada lack of ethics value, ya. Tapi kembali lagi bahwa setiap profesi menurut saya selalu menjunjung yang namanya code of conduct. Artinya apa? Bahwa ada kode etik di setiap profesi, either itu profesi apapun itu. Nah, sehingga kembali lagi tidak ada rasionalisasi bahwa beberapa pekerjaan memang tidak memiliki code of conduct. Karena baik itu tertulis maupun tidak, code of conduct kita tetap memiliki ethical value di dalam inherent diri kita, ya. Masuk ke dalam industri, kita masuk ke dalam lingkungan yang jauh lebih besar lagi yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Isu ini sudah cukup lama, tapi kita mulai cukup terasa ya 2 tahun ini. Kalau teman-teman perhatikan 2018 kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, udah mulai keluar peraturan pemerintah untuk tenaga kerja asing, ya. Bagaimana pasar global akhirnya mempengaruhi behavior kita. Akhirnya pasar global mempengaruhi etika kita untuk bisa menjalankan bisnis dengan, ya, kembali lagi harapannya adalah kita tidak melakukan bisnis dengan berbagai cara, tapi justru pasar global meningkatkan kompetitif yang sehat, ya. Nah, jadi MEA dan pasar global somehow itu akan affect our industry dan in the end akan mempengaruhi juga our ethical value, ya. Tapi saya berharap kita tetap berpegang pada ethical value yang memang positif. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita bicara bagaimana etika bisnis dan implementasinya. Etika bisnis itu adalah suatu hal yang general. Kita bicara etika itu value yang general sekali. Kita bicara baik dan benar. Manifestasinya akan sangat banyak sekali di dalam perusahaan. Sifatnya narasi, sifatnya deskripsi, dan kemudian kita mulai masuk ke dalam ranah perusahaan. Nah, dari narasi tadi, pada saat berbicara masuk ke dalam perusahaan, semua harus bisa terukur, ya. Jadi kita berusaha merubah narasi tadi untuk memiliki suatu pengukuran, ya. Bagaimana dikatakan integritas itu bisa diukur? Bagaimana Anda bicara jujur itu bisa diukur kalau di kantor? Bagaimana kalau Anda bicara tidak mencuri itu bisa diukur di kantor, ya. Kita membutuhkan suatu pengukuran dari etika bisnis. Pada saat sudah diukur, kita bisa melakukan namanya enforcement. Ya, kita tidak bisa melakukan enforcement kalau kita tidak memiliki suatu pengukuran yang tepat. Karena nanti akan menjadi pada saat ini masuk ke ranah publik dan tidak ada pengukuran yang tepat, maka ini akan menjadi suatu perdebatan. So, sebelum ini menjadi enforcement, pastikan dulu teman-teman memiliki suatu pengukuran. Oke, kalau katakanlah telat, berapa lama telatnya? 10 menit, 15 menit. Oke, setelah 15 menit dalam satu kali berapa bulan? 3 kali, 4 kali, seperti itu. Oke, kalau Anda submit pekerjaan telat, berapa toleransinya? Berapa yang kita tidak perkenankan? 1 hari, 2 hari. So, semua narasi tadi, etika tadi kalau bisa terdapat pengukurannya, ya. Nah, pada saat sudah terukur, kita bisa masuk ke enforcement. Ya, nah pada saat bicara enforcement kita baru bisa pindah kepada reward and punishment. Ya, jadi kalau kita ada 4 poin, mulai dari narasi,
dibikin yang menjadi suatu pengukuran yang terukur. Kemudian kita bisa bikin enforcement. Enforcement itu semacam penegakannya, implementasinya. Nah, setelah bicara implementasinya, baru kita bicara reward and punishment, baru kita bicara bonus, baru kita bicara pengurangan bonus. Ya, nah jadi ini meminimalkan situasi yang tidak kondusif apabila Anda memiliki etika bisnis yang memang tidak dapat diukur, sehingga kembali lagi everything harus semua bisa diukur untuk bisa dilakukan enforcement. Setelah dilakukan enforcement, maka Anda sebagai top management bisa melakukan apa yang namanya reward and punishment. Nah, yang terakhir kita akan bahas bagaimana kaitannya etika bisnis dan good corporate governance. Jadi etika bisnis kembali lagi tadi adalah konsep suatu konsep yang cukup deskriptif sekali, narasi sekali. Kemudian di tataran implementasinya kita akan coba translate etika bisnis tadi ke dalam nilai perusahaan. Teman-teman perhatikan ada biasanya dalam bentuk, kalau teknis ya biasanya dalam bentuk singkatan. Misalkan singkatannya SMILE. S-nya adalah suatu sikap misalkan, kemudian M-nya adalah menghargai, I-nya adalah integrity. Nah, itu semacam kita merubah etika bisnis menjadi nilai perusahaan. Nah, setelah diubah menjadi nilai perusahaan, maka yang akan dilakukan perusahaan berdasarkan best practice yang saya ikuti, itu adalah diubah menjadi KPI, Key Performance Indicator. Jadi bagaimana dari core value tadi, misalkan ada 5, kalau kita bicara SMILE misalkan, bicara supel, bicara menghargai, integrity, kemudian 2 lagi. Nah, dari 5 ini kemudian masing-masing diturunkan menjadi KPI. Integrity misalkan bicara apa? Kehadiran tepat waktu. Kemudian kita bicara tentang kewajiban cuti. Kita bicara tentang kewajiban bolos. Nah, itu ada di integrity. Nah, KPI ini setelah dibuat, diturunkan menjadi KPI. Nah, harapannya pada saat KPI dibuat akan ada proses review. Artinya apa? KPI yang sudah dibuat harus dinilai di akhir tahun. Biasa di sub level, kalau di staff mungkin oleh supervisornya, supervisor oleh group headnya oleh direksinya. Sehingga masing-masing semua memiliki pengukuran atas KPI-nya. Nah, pada saat ini semua dijalankan, ada review dan tindak lanjut. Misalkan setelah direview Anda ternyata dalam 1 tahun ini bolos 5 kali, yang aturannya adalah tidak boleh. Nah, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Ya, jadi jangan lupa ada review dan tindak lanjut, sehingga diharapkan good corporate governance itu bisa well implemented. Ya, jadi ujungnya ada etika, akhirnya ada GCG. Tapi bagaimana etika tadi bisa bertransformasi, bisa menciptakan suatu penerapan good corporate governance yang baik. Jadi ya, ini salah satu pendekatan yang mungkin best practice juga. Etika bisnis dirubah menjadi nilai perusahaan dirubah menjadi KPI. Katakanlah kalau 5, sepemahaman saya mungkin bisa jadi 25 indikator KPI. Jadi teman-teman nanti jangan aneh kalau misalkan masuk dalam satu kantor ternyata mereka punya KPI. Nah, KPI itu adalah sebetulnya kalau menurut saya adalah turunan dari value perusahaan. Nah, KPI tadi kemudian harapannya pada saat semua menjalankan KPI-nya, karena setiap level punya KPI masing-masing. Bos kita mungkin punya atasan kita punya KPI masing-masing. Nah, pada saat KPI ini terjaga dengan baik, maka harapannya GCG bisa tercipta dengan memadai. Ya, nah itu adalah konsep pemahaman bagaimana etika bisnis dan GCG yang menjadi substansi pembahasan kita bisa terkoneksi dengan baik. Nah, bicara etika bisnis, GCG dan dinamika. Ke depan proses bisnis, new idea, new business akan begitu masif dengan konsep digitalisasi ini, sehingga dipastikan bahwa kalau teman-teman corporate sudah memiliki fundamental value yang baik, diharapkan seberapa masif perubahan proses bisnis dan ide-ide perusahaan tetap bisa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ada beberapa faktor dinamikanya seperti new business, bagaimana sekarang bisnis bisa begitu hebat bermunculan, ya, yang tadinya mungkin tidak ada pengantaran online, sekarang tiba-tiba ada pengantaran online. Dan teman-teman perhatikan pada saat ada new business, new idea tercipta, oversight masih kurang, pengawasan masih kurang, biasa timbul hazard, ya. Tapi pada saat bisnis ini sudah mulai banyak yang menggeluti, akhirnya yang ikut mengawasi dalam tanda kutip masyarakat
cukup kencang sehingga biasanya moral hazardnya menjadi kecil. Berikutnya, akibat new business maka bisnis proses berubah. Pada saat kita memasuki era digitalisasi, maka kita tidak lagi menggunakan kertas, kita menggunakan e-doc namanya mungkin, atau mungkin berbeda-beda. Nah, itu mungkin akan menyebabkan perubahan moral hazard juga. Digitalisasi pastinya akan menyebabkan kita aware bahwa mungkin mesin bisa salah, sedikit melakukan kesalahan, tapi kembali lagi bahwa akuntabilitas dari mesin tetap ada di orang. Kita tidak bisa menyalahkan mesin, ataupun kita tidak bisa menyalahkan suatu software, karena kembali lagi akuntabilitasnya ada di orang. Jadi orang kembali tetap bertanggung jawab atas hazard yang dibuat. Regulasi menjadi penting karena apabila perubahan ini tidak diikuti dengan regulasi yang memayungi, misalkan POJK masuk di dalamnya peraturan otoritas jasa keuangan, maka ini pasti tidak akan ada enforcement yang memadai. Objective of company, bagaimana tujuan perusahaan yang begitu berubah akibat tuntutan pemegang saham, tuntutan market, maka ini menjadi pendorong salah satu stimulus untuk etika bisnis ataupun moral hazard yang tidak baik. Gaya kepemimpinan, kita masuk ke dalam foreign investment, di mana investasi terbuka lebar. Artinya apa? Semua negara kemungkinan besar bisa menjadi atasan kita, ya. Nah, itu menjadi gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, ya. Dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda menyebabkan ethical value yang berbeda, ya. Kita bisa perhatikan beberapa kultur itu memiliki ethical value yang berbeda. Kemudian jangan lupakan bahwa perkembangan dinamika dari fraud triangle. Apakah fraud triangle yang biasa dibahas, adanya rasionalisasi, adanya pressure, kemudian adanya opportunity, is it still masih segitiga, masih triangle kah, atau ini sudah menjadi ada faktor lain? Biasanya kalau kita melihat kecurangan, ada faktor rasionalisasi, ada faktor kesempatan, ada faktor pressure ataupun tekanan. Tapi kalau teman-teman perhatikan sekarang juga, apabila Anda semakin kompeten di bidangnya, maka celah dari fraud bisa muncul juga. So, jangan-jangan kompetensi itu bisa menjadi faktor, tidak lagi menjadi segitiga, ya. Nah, itu yang menjadi faktor pemicu dari fraud itu tetap dipantau, bahwa sekarang masih terus banyak riset lagi terkait tentang fraud triangle yang menurut saya sudah tidak lagi segitiga, tidak lagi hanya 3 faktor untuk fraud triangle. Nah, ada yang pentagon, ada yang apa, nanti teman-teman silakan elaborasi sendiri. Tujuannya ini hanya untuk men-trigger bahwa kita harus aware. Saya ambil contoh misalkan kompetensi. Apakah kompetensi di dalam konteks negatif dia bisa berakibat buruk? Ya, semakin seseorang memahami pekerjaannya, semakin dia berkompeten, maka probability, saya tidak accusing, tapi probability of fraud itu pasti akan sering terjadi. Karena apa? Yang memahami hanya dia. Nah, jadi teman-teman, itu dia pembahasan kita terkait tentang etika bisnis, GCG, dan dinamikanya ke depan. Jadi moga-moga konten ini bermanfaat, dan karena kita bicara tata kelola ini tidak bisa hanya bicara kepada ilmu masa lalu saja, teman-teman. Artinya apa? Bahwa penerapan tata kelola juga akan terus berkembang sesuai dengan proses bisnis dan perkembangan industri yang akan jauh lebih maju lagi, sehingga konsep dasarnya kita tidak boleh lupa, ya. Jadi semoga bermanfaat di dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik. Stay terus di channel Independent Training.